Satu, dua, tiga. Perjalanan adalah satu cara untuk mentadabburi ayat-ayat Allah yang kauniyah. Mari kita membaca alam, sebab pada tegaknya gunung, hamparan tanah, luasnya laut dan beragam makhluk hidup adalah pelajaran yang tak akan pernah habis kita reguk. Saat kita suntuk dengan rutinitas sehari-hari, pekerjaan yang tak jua habis, urusan rumah yang banyak menumpuk, perlulah kita berjalan berkeliling negeri untuk menjadi tahu bahwa alam ciptaan Tuhan ini begitu indah. Teman-teman sekalian, ini rombongan PFC Jawa Timur berangkat ke Lumajang, ke Pasirian, nggak deh mas? Pasirian di Seta. Nggak deh mas? Ini langsung nanti ini. Kita ke Lumajang dulu. Kita nyari Lumajang mana? Yang terdampak di kota dulu. Habis itu ke Pasir Jambe, Penanggal, Sumberpucung. Ada 4 tempat sih yang kita bisa. Oke, Sumberpucung, oke. Jadi itu yang tujuan pertama nanti ke Sumberpucung ya? Ke ini dulu, kota. Yang terdampak di kota dulu, sama ketemu Mas Didit nanti. Oke. Mas Pujo ya. Jadi teman-teman ya, ini rombongan ini berapa KR ini? 4 KR kita. Ini membawa bantuan dari masyarakat yang dititipkan melalui FFC ya. Ini tahap pertama ini logistik dan peralatan lainnya senilai 19 juta. Lah iki lho wis kepotong. Berikutnya nanti tahap kedua itu yang akan kita salurkan sekitar 70 juta. Sembari kita melihat keperluan di lapangan apa saja, nanti kita akan survei dulu untuk kemudian kita belanjakan di tahap kedua. Ini kita sampai di titik kumpul pertama di kediamannya Cak Pujo, salah satu member PFC yang ada di Lumajang. Kita sekarang akan mulai line up lagi untuk menuju lokasi. Kita sampai di Selokambang. Ini saya masih dipandu atau disupiri atau di drive oleh Cak Rusli Kecap PFC Jawa Timur. Ini kalau katanya orang Arab, ini saya mutasyarrif. Ini sungguh tersanjung, beruntung. Angel-angel jarang-jarang disupiri Kecap kayak gini. Jadi saya hanya duduk banis seperti ini, nah, seperti ini. Jadi nggak pakai nyetir saya sekarang karena sudah disupiri. Ini dari tadi kita selalu berpapasan dengan berbagai macam armada pengangkut bantuan menuju lokasi bencana, mulai truk-truk tentara, truk-truk polisi maupun dari berbagai komunitas ya. Nah, jadi seperti itu, tidak berhenti. Jadi memang antusiasme masyarakat untuk memberikan bantuan kepada korban ini begitu besar, begitu tinggi. Tinggal bagaimana pengelolaan dari stakeholder yang ada itu profesional atau tidak. Sebab walaupun bantuan banyak, kalau tidak tersalurkan dan tidak tepat sasaran juga percuma. Karena sebagaimana informasi yang sampai itu logistik katanya over, terlalu banyak di posko itu. Tapi ada informasi yang lain, bukan over sebenarnya, memang numpuk di posko tapi tidak tersalurkan dengan tepat kepada yang berhak untuk menerimanya atau para korban. Itu sih sebenarnya. Jadi teman-teman, kalau untuk bantuan saya kira banyak melimpah, karena kita sedulurane, keguyupan kita itu memang besar orang Indonesia ini, Masya Allah.
Kita bongkar beberapa muatan dipindah ke unit lain untuk di drop kepada sasaran pertama. Iki jarine neng Pak Sru kan. Ini kan matras sama ya. Kemarin sih di Ini pempes dewasa, pempes anak-anak. sebagian aja kan. Hal ini ya. Nanti Ini barang-barang yang ada di mobil saya. Ini di oper ke mobil yang 4x4 yang pakai ban MT. Ada 2 mobil yang bisa masuk ke lokasi distribusi pertama ini. Jadi diambil itu. Yes, apa dicukup wis apa? Bedak bayi. Oh, bedak baik Sampai apa? anu ultra. Ultra itu apa? Susu ultra. Oh, iki. Iya itu. Saya. Kita sampai kepada lokasi pendistribusian yang pertama. Ini sudah parkir di sini. Sekarang kita akan turunkan. Sing melaku sing di? ya. Yang jalan ini di sini kan ya? Iya, Yang pertama. Ya, posko Tapi selimutnya juga ya satu Ini. barunya. Kecamatan apa, Pak? Kecamatan Pasru Jambi. Pasru Jambi. Jadi yang terdampak berapa persen, Pak, dari Mungkin di sini kalau satu kecamatan ada 500. 500 orang? Iya. Kakak apa orang? Kakak piro, Mbak? Kakak kira-kira? Iya. Ya. 500-an orangnya. Oke, Yang jadinya hari ke teman-teman di kecamatan Pak Sinten, Pak Sinten, Pak. Pak Ribut. Pak ribut, tapi nggak suka ribut Nggak kan? Ribut tapi nyantai. Jadi Pak Ribut ini penanggung jawab posko yang Iya. ada di sini. Nggak suka Nanti ribut. kita ini titik pertama mendistribusikan di sini. Iya. Kecamatan. Iya. kemudian ini apa namanya? Ini nanti akan didistribusikan gitu. Tiap 2 hari sekali kita kirim. Ya, mulai tanggal ya setelah kejadian itu sudah. Dari hari pertama setelah kejadian, jadi Pak Ribut ini dengan tim sudah mendistribusikan bantuan ke semua Pengungsi. warga yang ada di. Pengungsi baik terdampak atau pengungsi Yang pengungsi yang bagian terdampak maupun pengungsi. Iya. itu ya kayak tadi. Nah, Makanya kita bisa meluangkan waktu. meluangkan waktu untuk ini. Ini ada wawancara Pak Ribut dengan seorang bu dosen dari UIN 1 Tulungagung. Korwil Pasir. Kebetulan beliau juga salah satu anggota FEFCI. Dinas Pendidikan. Iya. Di Jadi ini barang-barang Oh, iya. yang segera akan didistribusikan itu sudah di crash-checking seperti itu juga. Di sini tanggal 5 setelah ada kejadian Kita menurunkan matras juga di sini. di sini kita kirim. Tadi dari Sidoarjo. Ya. Iya. Ini juga ada matras yang kita bawa. Kita turunkan di sini. Nah, sing diduk lagi sing di mana? Sudah. Di Cak Yemi sama itu kan. Wis ya. Ya, ini diduk mas lagi. Di Cak Yemi dono. Pikir ini Enggak, biar enggak dibongkar semua kan buat inilah. Nah. Ayo wes.
Jadi di sini aja dulu ya. Masalahnya nanti kita data yang mana jumlahnya berapa. Kita data jumlahnya berapa. Semua ada. Masalahnya ini nanti kan kita data untuk laporan dari laporan Jadi teman-teman, ini ada 2 unit yang kita turunkan di pos 1 ini. Nanti yang lainnya akan kita bawa ke pos berikutnya. Ada 4 titik yang kita distribusikan hari ini. Ini serah terima dilakukan oleh Kecap, Ketua Chapter FFC Jawa Timur, kepada posko PGRI di Kecamatan Pasur Jambi. Jadi data bantuan yang kita serahkan di sini itu ditulis di situ datanya untuk menjadi apa ya? Ya semacam catatan lah bagi panitia. Nah, di meja kasih. Nah, ini. Ya semacam catatan lah ya. Bukan untuk bukti atau apa, tapi bagaimanapun harus dicatat. Nah, sebab teman-teman, ini setiap posko itu didatangi oleh dinas sosial untuk kemudian dimintai catatan seperti ini. Jadi sumber bantuannya dari mana, kemudian didistribusikan ke mana. Ya. Nah ini dibentang. Foto sama syuting. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Terima kasih bantuannya. Matur nuwun telah menerima. Juga merupakan kaprodi IPS. Jadi ini merupakan kader dan model ya bagi generasi milenial sekarang, bahwa kita juga harus memiliki nilai-nilai kepedulian dan kemanusiaan. Tetap semangat dan harus bisa paham mitigasi kebencanaan. Oke. Salam tangguh. Cak Yemi ngajak anaknya, masya Allah, anak Cak Yemi. Nah ini kecil-kecil. Nah ganteng anak Cak Yemi. Iki wong Lumajang, wong Sepanjang. Teman-teman, kita sekarang lanjut ke posko berikutnya. Saya masih disupiri Cak Kecap. Kita nikmati sekarang, nganggur saya. Seperti ini truk tuh. Ada sungai yang masih mengalir di atas jembatan airnya. Dari sana. Mau investasi pasir di sini. Posko kedua kita bongkar. Ini banyak kurang selimut, terus ini buat perlengkapan tidur, baju-baju. Posko yang dia bosnya. Ini belok kanan ini sekitar 500 meter nggak sampai. Oh, 200 meter. mobil nggak bisa masuk ya? Bisa. Jadi di balai desa poskonya. Oh ya wes. Iya. Bentar Pak, dulu ya Pak. Bongkaran ke balai desa. Oh, oke. Saya bisa melebu cari mobilnya. Mobilnya cari sama melebu. Jenengan ngeriki Pak griane nggih. Oh. Boten kena tapi jenengan nggih. Alhamdulillah.
Kesusuan, itu mlebuan. Ini varian asma sinten, Pak? Sion. Pak Sion. Ngeri kita lebih. Tapi jenengan mboten kayak kenapa-napa nggih? Boten. Alhamdulillah. Tapi singgung sing ngriki. Nggih sing. Tapi teng ngriki mboten terdampak. Niki desa napa niki? Sumber mujur. Sumber Mujur. Mucur. Sumber mujur apa pucur? Mujur. Sumber Mucur. Jadi desa Sumber Mucurnya teman-teman tidak terdampak secara fisik. Tapi dari daerah terdampak itu banyak yang mengungsi ke sini. Ya. Awal-awal bencana. Ya. Nah, kemudian ini kita jadikan pos kedua untuk kita distribusikan di sini. Ini Pak Siono. Ngono ijol 4x4 aja gak munyer. Mas Dimas. Apanya Mas Dimas? Gadis. Ini ada domba. Tuh domba. Halo. Halo. Nah, tuh. Ini di rumahnya Cak Dimas, salah satu member FFC. Ngomongin pas mbak ini ya. Dari mana? Dari kesatuan apa? K9. Oh K9, Medaeng ya? Medaeng. Oh, Medaeng. Ya ini teman-teman, ini mobil K9 memang ini tuh, K9. K9 Polda Jawa Timur yang di Medaeng ya. Dengan Mas siapa? Amando. Apa pangkatnya Amando? Bribda. Bribda Amando. Jadi beliau ini pandai menjinakkan anjing dan pandai menyuruh anjing. Iya. Ya. Itu teman-temannya banyak yang tepar juga karena sudah 1 minggu berada di sini. Makasih ya, Samda ya. Bribka ya. Bribda. Itu Semeru di belakang sana. Itu teman-teman saya. Ini di posko utama Candipuro ya. Sumber Mucur. Kecamatan Candipuro, Desa Sumber Mucur. Jadi ini yang seperti ini barang-barang yang siap didistribusikan. Ya teman-teman ya. Ini kantor desa. Ini teman-teman FFC masih berkomunikasi dengan penanggung jawab di sini. Nanti yang kurang dari Ya, kurang rumah tangga punya Bu. Perkumpulan rumah tangga. Oh, jadi gini teman-teman ya. Jadi kalau kita untuk jangka panjang ke depan ya, ini tidak bisa dikatakan overstock sebenarnya. Karena ini walaupun kita tepat yang mungkin walaupun banyak seperti ini pasti akan terdistribusikan. Jadi kalau ada di luar berita yang mengatakan overstock itu sebenarnya nggak begitu juga. Ini hanya secara berkala distribusikan kepada korban. Ini beliau ini. Ganteng. Pacarnya namanya siapa? Sambel. Kecapnya di sana kecapnya. Sendok. Oke. Masuk bakso. Sendok. 43 kemarin terakhir. Banyak. Soalnya kan jam segitu jam-jamnya orang kerja tambah. Kalau ada perek kan nonton sak korek-korek. Atusan mobil dump truck itu. Korek-korek. Kecil-kecil kelihatan Iya, ya. dari atas kelihatan. Ini dump truck bego bareng banyak ini
tertimbun itu Cak ya. Kowe nggak mungkin delok Om Mau Boy. ngomong nggak bego mungkin. mikir dek kono. Si kono mikir. Ego kok kaget gak ya? Iya. Wes, Lising itu ngerti kok. Lising ini tangkap. Enggak karu-karuan iki. Nurunan telur.